Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya kedengaran? Jelas ya? Baik, puji Tuhan. Saya percaya kekuatan doa yang kita panjatkan setiap pagi, tentunya itu akan ada kuasa. Ada sesuatu yang terjadi di dalam setiap doa yang kita naikkan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengangkat tema yaitu jaga hubungan dengan Tuhan. Baik, kita akan melihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ya, 2 Tawarik pasal 20. Di situ kita akan melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi kita akan melihat ada beberapa bagian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dari 1 perikop pasal 20 ini, ayat 1 sampai ayat 37, di sini saya mengambil ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai berdoa dan berpuasa. Kita melihat di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Dalam 2 Tawarik pasal 20, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 4. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asim dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lihat ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di bagian yang pertama, tadi saya katakan yaitu mengenai berdoa dan berpuasa. Nah, kita tadi sudah membaca di bagian-bagian ayat yang tadi kita sudah baca bahwa ada musuh yang akan datang, Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang-orang Meonim. Nah, ini pasukan yang bukan hanya 100, 200, tetapi suatu laskar yang besar. Sehingga kita sudah baca tadi membuat seorang Raja Yosafat, Raja Yehuda ini menjadi apa, Bapak Saudara? Menjadi takut. Kita pasti semua pernah mengalami namanya takut. Ketika ada satu persoalan tiba-tiba terjadi atas hidup kita, kita merasa takut. Kita merasa gentar, kita tiba-tiba merasa khawatir. Nah, tetapi yang menjadi satu pembelajaran kita adalah Yosafat waktu dia menerima berita ini, berita bahwa ada musuh laskar yang besar datang untuk menyerang dia datang mencari siapa tadi? Kita sudah baca, dia mencari Tuhan. Yang dia mengajak seluruh Yehuda, mari kita berdoa, kita berpuasa. Jadi mereka ambil beberapa waktu untuk berdoa, berpuasa, untuk mendoakan hal ini supaya Tuhan tolong mereka. Nah, kalau kita melihat doa-doa daripada Raja Yosafat itu ada dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-19, itu adalah doa-doa yang dinaikkan oleh Raja Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, kita akan melihat ada salah satu ayat di mana ada satu doa yang dinaikkan oleh Yosafat, yaitu dalam ayat 12. Ya, saya akan baca ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada banyak kali ya kita Bapak Ibu Saudara mengalami di mana kita itu mulai berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saya nyerah Tuhan, saya nyerah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang di dalam doa oleh Yosafat dia katakan, Tuhan, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian juga menjadi satu doa kita juga kepada Tuhan. Pasti kita punya mengalami pengalaman-pengalaman lembah yang terjadi dalam hidup kita.
Tetapi seperti halnya Raja Yosafat ketika dia mengalami ketakutan, dia ambil keputusan mencari Tuhan, dia berdoa, dia mengajak semua bangsa Yehuda berpuasa. Bahkan di dalam doanya dia katakan, apa yang kami harus lakukan kami tidak tahu, tapi mata kami tertuju kepadamu. Pada pagi hari ini menjadi satu bagian doa juga kita kepada Tuhan. Setiap apapun tekanan yang kita hadapi, kita pun mau tetap berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama. Dan di dalam doa mereka ada satu nubuatan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Yahasiel. Jadi waktu mereka berdoa, mereka menaikkan doa kepada Tuhan, ada nubuatan. Nah, nubuatan disampaikan oleh Yahasiel ini, ada satu perkataan firman Tuhan yang menguatkan mereka ketika mereka berdoa. 2 kali dikatakan dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan oleh seorang Yahasiel, dia katakan bahwa janganlah takut. Janganlah takut. Jadi ditegaskan di dalam firman Tuhan, dalam nubuatan seorang Yahasiel, bahwa janganlah takut. Jadi dalam satu doa yang mereka naikkan, mereka diingatkan jangan takut. Karena apa? Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Bahkan dikatakan lagi ayat 17 bahwa Tuhan berperang mengganti mereka dan Tuhan menyertai mereka. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan yang bertindak di saat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian apalagi Tuhan yang juga akan mengatur strategi perang yang akan dilakukan oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, ketika doa dinaikkan, ketika mereka sudah menjalankan puasa mereka. Nah, sekarang masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah mereka menyanyi untuk Tuhan. Nah, ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Nah, dalam 2 Tawarik 20, ayat 20 sampai ayat 22, saya tidak akan baca buat Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Intinya bahwa keesokan harinya, saat mereka sudah mengadakan doa dan puasa, dan besoknya pagi-pagi mereka itu maju menuju padang gurun Tekoa. Nah, dalam perjalanan mereka untuk mengadakan suatu peperangan tadi, waktu mereka mengadakan perjalanan tersebut, di situ Yosafat mengingatkan kembali kepada mereka. Mereka buat satu paduan suara, mereka buat satu nyanyian kepada Tuhan, dan ketika mereka memberikan nyanyian kepada Tuhan, di situ di ayat yang ke-21 di bagian B ya, 21 bagian B dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kan kita sering dengar lirik lagu, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi mereka naikkan pujian, ada suatu paduan suara yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, ketika itu nyanyian dinyanyikan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, wah luar biasa Bapak Saudara, kita lihat. Tiba-tiba Tuhan buat kekacauan. Bani Moab, Bani Amon, bahkan penduduk Seir ini tadi, yaitu Meonim, mereka jadi kacau. Mereka tiba-tiba saling bunuh satu sama lain. Mereka tiba-tiba ngalamin saling menumpas, membinasakan satu sama lain. Ini satu perkara yang aneh, Bapak Ibu Saudara ya. Karena hanya dengan pujian yang mereka naikkan, musuh mereka tiba-tiba terjadi peperangan sendiri. Nah, seperti tadi Tuhan janjikan bahwa Tuhan katakan, aku yang akan berperang ganti kalian. Saya akan berperang ganti kalian. Kalian akan terima kemenangan. Nah, itulah yang terjadi dalam nubuatan seorang Yahasiel waktu mereka berdoa, dan benar. Musuh-musuh saling membinasakan satu sama lain, mereka saling membunuh satu sama lain, dan ketika mereka mulai datang ke tempat di mana mereka melihat mereka saling bunuh tadi, tiba-tiba mereka melihat mayat bergelimpangan di mana-mana, tidak ada satupun yang hidup. Siapa yang berperang? Tuhan, Bapak Saudara. Saya percaya peperangan yang kita hadapi hari-hari ini bukan hal yang mudah, Bapak Saudara ya. Tapi waktu kita melibatkan Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan,
kita bangun hubungan dengan Tuhan, doa dan puasa, ada nyanyian kepada Tuhan, itu terjadi mujizat, Bapak Saudara. Saya percaya pagi hari ini luar biasanya Tuhan kita adalah Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Amin, Bapak Saudara. Janjinya itu ya dan amin. Jadi bagian yang kedua, kita melihat ada kekuatan dalam pujian. Bahkan kita tahu dalam firman Tuhan, di mana ada satu tembok Yeriko, ketika ada pujian dinaikkan, tembok Yeriko itu runtuh. Bahkan ada contoh lagi yang lain, seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi dan belenggu yang terikat itu terlepas. Mereka alami kebebasan. Itulah kuasa pujian, Bapak Saudara. Banyak kali kita mendengar ya, ketika pujian dinaikkan, ada orang bertobat. Itu kuasa pujian. Makanya sering ada pujian yang kita dengar ya, ada kuasa dalam pujian. Wah, benar-benar ada kuasa dalam pujian. Orang-orang yang lemah itu jadi kuat, orang yang sakit disembuhkan, karena ada kuasa dalam pujian. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mimpin satu pujian dalam ibadah raya di gereja kami, ada kesaksian sedikit. Nah, waktu itu, waktu saya mimpin pujian, dalam penyembahan, dalam penyembahan itu saya mengalir dengan Roh Kudus yang menyembah, dan waktu itu saya mengajak kepada jemaat, mari kita mengangkat tangan. Dan waktu mereka mengangkat tangan menyembah, saya menyembah dalam hadirat Tuhan. Nah, pada suatu kali, dalam satu meeting, Ibu Gembala saya itu didatangi satu jemaat, dan jemaat ini bilang kepada Ibu Gembala saya terima kasih, ini adalah pengalaman saya pertama ibadah onsite, karena selama ini ibadah online, dan waktu dia datang ibadah onsite, waktu itu dia mengalami tangannya sakit, Bapak Saudara ya, tidak bisa mengangkat tangannya sakit. Nah, waktu itu Ibu Gembala waktu dengar jemaat ini bersaksi, dia katakan, Ibu Gembala, waktu saya nyanyi nyembah Tuhan, dan kemudian waktu mimpin pujian itu bilang, angkat tangan. Tiba-tiba tangan saya itu nggak rasa sakit. Saya mengangkat tangan, saya menyembah. Tangan yang tadi sakit, saya pakai baju aja sakit, Bapak. Katanya ibu ini, saya pakai baju aja sakit, ngangkat tangan sakit. Berapa hari itu sakit. Tapi waktu saya menyembah Tuhan, saya bisa mengangkat tangan. Dan waktu saya mengangkat tangan, saya sadar, loh, kok saya bisa ngangkat tangan gitu, dia bilang. Jemaat ini bilang kepada Ibu Gembala saya. Nah, waktu Ibu Gembala itu cerita, waktu dalam meeting, dan waktu itu saya juga hadir dalam meeting staff waktu itu, dan saya dengar kesaksian itu, saya terharu, saya berterima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat Tuhan itu penuh kuasa, Bapak Saudara. Ya, waktu kita datang menyembah dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam orang yang dalam kesakitannya jemaat, dalam kesakitannya setiap umat ketika menyembah kepada Tuhan, ada mujizat terjadi. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Dalam bagian yang ketiga ini yang sangat penting, Bapak Saudara ya. Kita akan melihat yaitu bagian ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Nah, di dalam ayat 35 sampai 37 ini, kalau saya baca dalam versi firman Allah yang hidup, ayat 35 saya akan baca, menjelang akhir hidupnya, Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang sangat jahat. Nah, dalam versi firman Allah yang hidup di situ dikatakan bahwa menjelang akhir hidup Raja Yosafat, dia itu bersekutu dengan siapa tadi? Raja Ahazia, yaitu Raja Israel. Raja Ahazia ini adalah Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini kita tahu nih, Raja Ahab ini rajanya sangat jahat. Mereka menyembah Baal. Mereka memiliki satu penyembahan yang bukan menyembah kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka sembah hanya kepada Tuhan. Kita tahu raja pertama adalah Raja Israel, kemudian Raja Daud. Tetapi dengan berjalannya waktu, perpindahan raja yang satu ke raja yang lain, dan masuk kepada Raja Ahab, dia menyembah kepada Baal sampai ke anaknya. Nah, kemudian Raja Yosafat ini tadi dikatakan dia bersekutu. Dia bersahabat dengan Raja Ahazia untuk apa? Yaitu membuat kapal dagang, yaitu membuat armada kapal dagang pada saat itu ya. Nah, rupanya ini adalah satu proyek mereka, ada satu bisnis ya dikatakan kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka membuat proyek armada kapal untuk bisnis dagang kayak gitu. Nah, kemudian rupanya Tuhan konsen mengenai Yosafat ini adalah dia bersahabat dengan Raja Ahazia.
Sehingga ada satu pribadi yang bernama Eliezer. Eliezer ini dia mengingatkan, dia bernubuat kepada Yosafat. Dikatakan dalam ayat 37, dikatakan seperti ini. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, perhatikan, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Perhatikan, kalau kita kompromi dengan namanya kejahatan, kalau kita kompromi dengan namanya dosa, apa tadi? Tuhan akan merobohkan Tuhan akan merobohkan pekerjaan kita. Tuhan akan menghancurkan setiap pekerjaan kita. Artinya begini, Bapak Saudara ya. Tuhan sudah ingatkan kepada Yosafat supaya kamu jangan bersekutu, supaya raja ini jangan bersekutu dengan Raja Ahazia. Sehingga waktu Tuhan mengingatkan ini dan Tuhan katakan dengan tegas dalam nubuatnya, kalau engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Nah, jadi pada pagi hari ini, apa yang jadi pelajaran buat kita? Setiap kita, pribadi anak-anak Tuhan, seperti saya katakan, bagian yang ketiga ini adalah hidup dalam kekudusan. Wow, waktu saya baca ini ngenes sekali, Bapak Saudara ya. Karena bagian yang pertama, Yosafat ini baik, dia sebenarnya baik, sangat baik, dia tekun mencari Tuhan. Bahkan bagian pertama tadi dia ngajak semua Yehuda berdoa berpuasa, kemudian menyanyi untuk Tuhan, mereka mengalami kemenangan, tetapi menjelang akhir hidupnya, dia bersekutu, bersahabat dengan siapa tadi? Raja Ahazia yang jahat. Sehingga Tuhan menghancurkan, menggagalkan setiap pekerjaannya. Dan tadi kita melihat bagian terakhir, kapal yang mereka buat tadi itu jadi pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Pagi hari ini sangat penting kita hidup dalam kekudusan di hari zaman ini ya. Kita nggak hanya dalam rohani kita rajin berdoa. Ya, jadi waktu kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa, kita menjaga hubungan kita supaya tetap baik dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita menyanyi itu Tuhan, kita percaya ada kuasa dalam pujian. Tapi jangan lupa yang ketiga, kita juga harus jaga hidup kita. Hidup dalam apa? Kekudusan. Karena penting dari zaman ini, kasih mulai tawar, banyak yang jahat, banyak perbuatan yang rusak. Bahkan kita tahu bahwa hari-hari ini orang itu kasih itu mulai dingin ya. Dengan sesama itu mulai dingin, pengennya saya untung, dia rugi. Seperti itu sikap-sikap manusia pada hari zaman ini. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajak kepada kita pada pagi hari ini, jaga kekudusan kita. Kita tidak mau kompromi dengan dosa. Di dalam firman Allah Yakobus pasal 4 ayat 4, saya akan baca sebagai ayat terakhir, Yakobus pasal 4 ayat 4, di situ dikatakan, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada yang mau jadi musuh Allah? Kita tidak mau, Bapak Saudara. Kita mau menjadi sahabatnya Allah. Kalau mau jadi sahabat Allah, kita jangan jadikan dunia ini sebagai sahabat kita. Kita jangan jadikan dunia, bahkan kejahatan, aroma kejahatan dalam dunia ini jadi sahabat kita. Kita tidak mau kompromi dengan dosa-dosa dalam dunia ini. Kita tidak mau merusak kekudusan hidup kita. Kita tidak mau waktu hubungan kita dengan Tuhan baik, tiba-tiba kita merusak kekudusan hidup kita, merusak bait Allah, karena kita mencintai dunia ini. Pagi hari ini menjadi satu perenungan bagi saya secara pribadi. Dan saya bagikan kepada kita semua biar 3 hal ini, di mana kita mau jaga hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa, bahkan kalau kita mau berpuasa, kita berpuasa. Karena saya percaya ada kuasa dalam doa dan puasa. Dan kemudian yang kedua, kita menyanyi itu Tuhan. Ada satu kalimat di dalam satu catatan buat saya, menyanyi untuk Tuhan. Keluhan adalah lagu dari orang yang tidak punya iman. Tapi pujian adalah bahasa iman. Pagi hari ini, meskipun kita dalam goncangan, peperangan, kesulitan, kita mau alami saat ini tetap ada pujian. Kita mau alami tetap ada penyembahan kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, kita mau tetap hidup dalam kekudusan. Kita jaga hubungan dengan Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita mau menjadi pribadi yang makin disempurnakan seperti Yesus adalah sempurna. Tuhan bahwa kami harus terus berjuang menyelesaikan pertandingan kami di bumi ini. Itu sebabnya terima kasih buat peneguhan janji-janji Tuhan untuk memberikan kiat-kiat bagi kami, langkah-langkah yang harus kami lakukan. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Tatkala kami berpegang pada firman, melakukan kebenaran-Mu, Engkau janjikan kemenangan bagi kami. Bantulah kami para penjaga menara, supaya apa yang kami bangun tidak dirobohkan Tuhan. Pekerjaan kami tidak dirobohkan Tuhan. Kapal-kapal tidak menjadi kandas. Perjalanan kehidupan kami tidak berhasil. Karena kami berpegang pada firman Tuhan. Tolong kami kepada siapa kami harus melakukan hubungan persahabatan. Hubungan sebagai teman kerja. Bawa kami. Supaya kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat, semakin sukar. Begitu banyak tawaran diperhadapkan kepada kami. Tapi tolong kami semua. Bantu kami. Supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sedikit pun tidak ada kompromi dengan dosa. Dalam nama Yesus.
Bantu kami supaya kami jalan lurus-lurus saja, sesuai firman Tuhan saja. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Batalkan itu ya Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak bergeser, di dalamnya ada kemenangan Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa bagi semua yang terkoneksi pada pagi hari ini untuk dapat berdoa bersama-sama di dalam ibadah doa para penjaga menara ini. Tuhan berkati kami semua. Juga kami berdoa Bapa buat semua penjaga menara yang ada di setiap kota di mana berada. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi dampak bagi sekeliling. Di dalamnya Indonesia diberkati. Setiap kota di mana kami berada diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.